Oke. Biarlah nanti umat juga yang menolak, ya. Masya Allah. Jadi kalaupun program sertifikat ini berjalan, tetap umat tidak akan memanggil penceramah yang bersertifikat. Karena tahu yang bersertifikat ada di pihak siapa. Betul ya. Justru nanti umat menginginkan penceramah yang tidak bersertifikat. Yang original. Yang original. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali kita jumpa dalam Inspiring Talk. Kali ini masih ditemani saya, Rizky Ramdhani. Ya, dan alhamdulillah kali ini juga sudah hadir narasumber di Inspiring Talk. Ada Ustadz Yuwana Rian Tresna MAG, pengasuh Ma'had Darul Hadis Khodimus Sunnah Bandung. Ya, sahabat, kali ini podcast akan membahas mengenai rencana Kementerian Agama atau Kemenag yang menggulirkan wacana program penceramah bersertifikat. Rencananya program tersebut akan diikuti oleh 8.200 orang mubalik. Dalam pelaksanaannya, Kemenag akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga, sebut saja misalkan sahabat, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Ada apa ini? Sampai harus melibatkan BNPT. Kemana arahnya sertifikasi ini? Oke, kita akan langsung dialog, ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber Ustadz Yuwana terkait dengan rencana Kemenag untuk program penceramah bersertifikat. Assalamualaikum Ustadz Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz, langsung saja, apa komentar Ustadz nih terkait dengan wacana yang lagi ramai-ramai diperbincangkan? Ini menuai pro dan kontra. Bahkan program ini rencananya akan menggandeng BNPT. Ini kan domainnya terorisme. Apa kaitannya penceramah dengan terorisme ini Ustadz? Arahnya kemana ini? Ya, ini menarik untuk dicermati ya. Dan alhamdulillah kan beberapa hari kemarin Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan sikap yang tegas untuk menolak rencana ini. Dan ini patut untuk kita apresiasi karena bagaimanapun rencana ini kan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Jadi bukan malah menuai dukungan, tapi justru menuai kontroversi dan kegaduhan di tengah masyarakat. Karena aromanya sangat kental sekali. Aroma untuk sensor, aroma untuk untuk menyaring mana penceramah yang sesuai dengan standar pemerintah, rezim, dan mana yang tidak. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah ini sertifikasi untuk penceramah ataukah untuk ulama? Ya, beda. Kalau penceramah atau dai, jamaahnya duat atau mubalik, begitu, berarti dia penyampai agama, ya, penyampai ajaran Islam. Tugasnya, fungsinya menyampaikan ajaran Islam meskipun hanya satu ayat. Kan kata Nabi kan balighu anni walau ayah. Asalkan dia menyampaikan dengan amanah, maka dia boleh untuk berdakwah. Ya, jadi tidak harus menjadi ahli dulu. Jadi poinnya kalau penceramah nggak harus ulama? Tidak selalu. Tidak selalu. Ya, tidak semua penceramah itu ulama. Kalau ulama, apakah juga semua penceramah? Ulama ada yang penceramah, ada juga yang dia hanya pengajar biasa. Hanya pengajar saja di pesantren. Jadi ini dua hal atau wilayah yang berbeda sebenarnya. Dan kriteria juga berbeda. Kalau kriteria bagi seorang ulama atau seorang yang alim, berarti dia penguasaan kepada ilmu-ilmu syariat, kepada ulum syariah, punya kepakaran dan seterusnya. Itu seorang ulama. Tapi kalau penceramah berarti dia menyampaikan ajaran Islam, ya, menyerukan dakwah kepada masyarakat. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, kriteria dai atau penceramah itu sebenarnya adalah dia harus thiqah, harus terpercaya. Tidak harus pakar. Tidak harus pakar, tapi dia harus thiqah. Apa thiqah itu? Yang pertama adil. Apa itu adil? Adil itu berarti muslim yang dia itu tidak fasik dan juga terjaga kehormatannya. Singkat kata, dia orang bertakwa. Allahu Akbar. Ya. Yang kedua adalah dia harus cermat, dia harus akurat, menyampaikan apa adanya, tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urang, tidak membenarkan yang salah, tidak menyalahkan yang benar, tidak menyembunyikan kebenaran, dan juga tidak mencampur adukan antara benar dan salah. Dan batil. Nah, itu adalah penceramah. Ya, itu penceramah. Dia tuh memang amanah dengan ilmunya. Tapi kalau misalnya seorang ulama, dia itu punya kepakaran. Misalnya ulama hadis punya kepakaran dalam bidang hadis, ulama tafsir punya kepakaran dalam bidang tafsir. Nah, ini mana yang akan
standarisasi dan apa alat ukurnya. Kalau misalnya standarisasi untuk penceramah yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi di dalam berceramah, itu bagus. Ya, artinya bagaimana dia public speakingnya bagus, ya, cara untuk mendekati masyarakat, itu lebih kepada upgrading kemampuan. Kemudian kalau upgrading untuk ulama juga bagus, lebih kepada kaderisasi kan, bagaimana penguasaan kepada kitab-kitab misalnya. Jadi kalau yang dimaksud adalah upgrading, baik untuk penceramah atau untuk ulama, memang harus ada, dan lembaga yang kompeten barangkali MUI atau yang lainnya, atau diserahkan kepada ormas masing-masing. Baik. Ya. Tapi arahnya kalau Ustadz melihat perkembangan berita begitu ya, dan program yang diwacanakan oleh Kemenag ini, program penceramah bersertifikat ini arahnya itu kemana? Apakah standarisasi, upgrading, ataukah ada muatan tertentu, ketakutan akan, katakanlah misalkan yang disebut dengan Islamophobia? Karena ini kok menggandeng BNPT ya. Kita coba diskusi terbuka saja nih, Zad. Betul. Dan memang apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama itu bukan kepada peningkatan kompetensi untuk berceramah, juga bukan kompetensi untuk ulama kan, tapi penceramah yang bersertifikat. Awalnya kan mereka menyebutnya sertifikasi ulama, namun diralat menjadi penceramah yang bersertifikat. Mungkin khawatir kalau sertifikasi penceramah itu disamakan dengan sertifikasi guru dan dosen. Di mana pemerintah harus memberikan tunjangan setiap bulannya. Nanti orang-orang kan berbondong-bondong ya, ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi penceramah. Nah, ketika yang digandeng adalah Badan BNPT, Penanggulangan Terorisme, kemudian Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan seterusnya, berarti memang sebenarnya ini bukan untuk menstandarisasi kompetensi penceramah, tapi sedang menanamkan satu nilai, satu doktrin terkait dengan kebangsaan, terkait dengan Pancasila, terkait dengan wacana radikalisme dan seterusnya. Jadi memang ini berangkat dari fobia yang luar biasa kepada para penceramah yang dinilai kritis, yang dinilai memiliki suara yang tegas, yang vokal terkait dengan syariat Islam misalnya. Ataukah ada ulama-ulama atau penceramah ya, dalam konteks ini penceramah yang menyuarakan khilafah Islam misalnya, yang hari ini kan dituduh itu semuanya adalah radikal, ingin disaring, dan itu adalah cara-cara kolonial untuk membungkam ya alam pikiran masyarakat. Jadi yang dilarang itu kan alam pikiran masyarakat harus selaras dengan alam pikirannya penguasa. Jadi ini sudah memperkosa ide begitu ya. Idenya di tahap awal pemikirannya, padahal kan salah satu komitmen demokrasi bukan kan kebebasan berpikir katanya. Kebebasan speech, freedom of speech, freedom of behavior, freedom of thinking. Ini apa fenomena ini kok bisa? Ini di sisi lain mengklaim sebagai katanya demokrasi, tetapi di sisi lain semakin otoriter dari hari ke hari. Ya, ini membuktikan bahwa memang demokrasi itu untuk semua, kecuali untuk Islam. Tidak untuk umat Islam. Ya, demokrasi untuk semua, kecuali untuk Islam. Karena demokrasi sejak awal juga tidak menempatkan kedaulatan pada syariat kan. Sehingga bagaimanapun turunannya termasuk ide kebebasan itu tidak memberikan ruang kepada umat Islam untuk berbicara berdasarkan ajarannya secara jujur gitu. Tapi secara standarisasi atau program, kalau yang dimaksudkan itu positif dalam arti upgrading, kemudian peningkatan kompetensi komunikasi, ini tidak ada masalah sebetulnya. Sebenarnya nggak ada masalah, dan itu bisa dilakukan oleh MUI kan. Selama ini MUI punya program itu. Artinya ini kalau yang dimaksud adalah standarisasi kompetensi itu sudah ada. Sudah lama. Sudah berjalan. Ya. Dan ini bagus ya. Ini bagus untuk penceramah, bagaimana kemampuan untuk mendekati masyarakat, kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat kan begitu. Kalau untuk ulama berarti lebih ke kaderisasi penguasaan misalnya hasanah intelektual warisan para ulama misalnya. Dan itu adalah perkara yang positif. Namun wacana penceramah bersertifikat ini kan bukan itu, tapi untuk menyaring, untuk mensensor siapa penceramah yang layak mendapatkan sertifikat, artinya yang selaras dengan keinginan alam pikiran rezim. Itu, dan mana yang tidak. Dan ini luar biasa. Ini satu
satu fobia yang datang dari seorang menteri agama Fahru Razi yang itu beragama Islam, yang memimpin di suatu negara yang mayoritasnya Muslim, tapi begitu ketakutan dengan Islam. Ini fenomena yang menurut saya luar biasa sekali. Ustaz, yang menolak ini kontra terhadap rencana atau wacana program penceramah bersertifikat ini siapa saja Ustaz sejauh ini menurut Ustaz? Sementara MUI dan beberapa ormas ya. Ormas sudah menolak, dan alhamdulillah juga sudah diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia. Saya kira masyarakat juga sama ya. Secara umum masyarakat juga mempertanyakan. Karena persoalan negeri ini kan bukan radikalisme ya. Ya, masih banyak persoalan negeri ini ini yang menarik gitu. Ketika gembar-gembor di mana-mana bicara tentang radikal-radikul lah gitu ya. Sementara di sisi lain terjadi perampokan uang negara, terjadi kebocoran di sana sini, kemudian tingkat PHK juga begitu kencangnya apalagi pasca Covid dan berbagai isu keumatan yang ini jelas tampak di depan mata. Tetapi kok yang disalahkan radikalisme ini bagaimana ini? Negeri ini, ya pemerintah yang memimpin negeri ini itu sangat rapuh hari ini. Ekonomi kan sekarang terus menurun, ya terjadi resesi ekonomi. Kemudian juga di beberapa lini ekonomi, baik itu di lini moneter maupun pada sektor real kan sekarang sudah mulai terpuruk. Apalagi pasca pandemi COVID yang sekarang masih belum berakhir. Jadi negeri ini memang sudah rapuh, kemudian kepercayaan publik kepada penegakan hukum, keadilan juga sudah sangat kecil sekali. Kemudian kepercayaan publik kepada penyelenggara negara juga demikian. Jadi memang negeri ini tidak ditopang berdasarkan pada kepercayaan publik. Oleh karena itu kan mereka menyewa para influencer itu. Buzzer. Iya, dengan dana yang luar biasa, kan 90 triliun untuk mempengaruhi, menginfluence masyarakat. Publik, agar senang ya, agar percaya kepada penyelenggaraan pemerintahan. Padahal sudah sangat rapuh. Yang membuat negeri ini masih terus berjalan sebenarnya adalah karena masyarakatnya. Ya, karena masyarakat masih terus secara mandiri untuk membangun kegiatan ekonominya kan sampai hari ini. Sedangkan di pusat dopingnya kan dengan utang terus. Utang. Dan ini sangat berbahaya. Nah, ketidakmampuan dalam membereskan persoalan ekonomi, politik, hukum, bahkan masalah budaya ditutupi dengan apa? Dengan satu isu yang sesungguhnya tidak sangat substansial. Jadi perang melawan radikalisme itu. Dan ini adalah wacana baru kan. Dulunya adalah terorisme. Terorisme. Sekarang masyarakat ya, umat Islam khususnya itu sudah tidak percaya dengan isu terorisme. Jadi ketika digoreng isu terorisme sudah tidak percaya lagi. Nah, akhirnya sekarang kan masuk ke level yang lebih abstrak ya, ini radikalisme itu. Dan ini satu hal yang insya Allah juga cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ya. Jadi sebetulnya Ustadz ingin mengatakan bahwa isu ini sudah tidak laku sebetulnya ya? Iya, isu terorisme, isu radikalisme ini sudah tidak lagi menggugah perhatian masyarakat. Betul, ya. Dan rezim kan tetap ingin mempertahankan kekuasaannya. Kemudian dibangunlah musuh bersama gitu, yang digambarkan sangat berbahaya, akan memecah belah negara, mengancam persatuan dan kesatuan, dan itu diarahkan kepada kelompok-kelompok yang kontra dengan penguasa, yang melakukan kritik kepada penguasa begitu, dan kritik kepada kezaliman penguasa sebenarnya. Jadi mereka yang dituduh radikal itu adalah mereka yang selama ini mengkritik kezaliman penguasa. Ya. Nah, Ustaz, terkait dengan definisi radikal, saya ini penasaran karena kan ini bahasan kita nih, radikal begitu, dan itu yang dijual pemerintah. Sebetulnya radikal ini memang konotasinya negatif, ataukah karena sudah mengalami distorsi menjadi negatif, atau bagaimana nih, Ustaz? Ini kita agak lebih fundamental lagi nih pembahasannya. Betul, terkait dengan radikal atau radikalisme, memang pada awalnya kan satu istilah ini istilah yang netral bebas saja. Bebas nilai, begitu awalnya, ya, netral saja. Radikal berarti sesuatu yang amat mendasar, mengakar, yang sangat mengakar, mendasar. Kalau dalam pemikiran berarti adalah pemikiran yang back to basic, betul-betul berangkat dari suatu konsepsi dasar kan. Kalau dalam konteks perubahan berarti ingin mengubah kepada tatanan yang sangat mendasar. Jadi
bagus-bagus saja ya. Dalam banyak hal radikal itu sering digunakan dalam berbagai macam istilah keilmuan. Namun kan kemudian istilah ini mengalami distorsi sehingga menjadi negatif. Radikal sama dengan ekstrim, padahal beda gitu ya. Iya, berbeda. Radikal adalah menjadi sebab munculnya terorisme, kan begitu. Ini jauh sekali sebenarnya. Tapi hari ini dipersepsikan sangat negatif, sehingga kita juga harus melawan stigma itu, karena ini stigma yang buruk. Oke. Radikal distorsinya adalah disamakan dengan ekstremisme. Betul. Padahal ini bukan definisi radikal awalnya. Nah, bicara ekstremisme ini dari mana sebetulnya munculnya? Sehingga saya coba ingin memahami alam ketakutan di kepala rezim ini seperti apa nih, Sad? Ya sebenarnya di kalangan kaum muslimin ya khususnya, adanya pandangan-pandangan ekstrim ini kan bisa muncul dari dua sebab, internal dan eksternal. Oke. Dari internal bisa jadi muncul karena kesalahan memahami Islam, ya. Sehingga ada pandangan-pandangan yang gulu itu berlebihan, ekstrim gitu. Dan itu terjadi kan sejak dulu juga ada saja. Misalnya seperti kelompok Khawarij sejak zaman dulu kan termasuk sampai membunuh Imam Ali. Betul, itu adalah gulu, itu termasuk kelompok yang ekstrim. Ya. Kemudian kalangan Syiah juga sama, ya, Syiah Rafidhah dan seterusnya itu juga termasuk. Nah, jadi secara internal memang bisa tumbuh dalam hasanah pergumulan pemikiran Islam ya di tengah masyarakat Islam, bisa tumbuh ekstremisme itu. Dan untuk menyelesaikan mudah sebenarnya dengan dialog. Ya, dengan dialog, kemudian membangun kembali budaya diskusi dan membangun kembali budaya keilmuan yang sebenarnya. Kalau datangnya dari internal. Baik. Nah, justru yang kita harus waspadai adalah ekstremisme ini datang dari eksternal, ya, dari eksternal. Dari eksternal itu bisa dua sebab. Yang pertama adalah umat Islam itu melihat ada ketidakadilan, ya, melihat ada ketidakadilan global yang itu mendiskreditkan umat Islam, maka mereka bangkit. Jadi ada merupakan respon atas ketidakadilan yang dilakukan oleh rezim atau oleh penguasa global. Atau juga yang berikutnya masih eksternal ini adalah karena memang diciptakan. Ini yang sering terjadi kan dalam operasi-operasi intelijen itu biasanya diciptakan adanya orang-orang yang memang berlebihan gitu. Dia diprovokasi. Tahapannya adalah infiltrasi. Setelah diinfiltrasi diradikalisasi ya, dijadikan pemahamannya ekstrim, kemudian dieksekusi. Kemudian ada aksi, ya, gitu, dieksekusi di level aksi ya. Jadi banyak sebab, dan itu sebenarnya bisa ditangkal ketika umat Islam makin paham dengan agamanya. Bahwa adanya ekstremisme ini memang realitas saja. Ada sebagian di antara umat Islam yang memiliki pemahaman yang hulu, berlebihan. Dan tentu itu juga kita semua sepakat bahwa itu harus dihentikan dengan jalan dialog dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan narasi ekstremisme yang dimaksud oleh pemerintah, apakah yang seperti itu? Bukan. Hari ini bukan itu justru. Nah, yang bagaimana, Sad? Hari ini yang disebut dengan ekstremisme adalah pemahaman umat Islam yang dia ingin atau menginginkan adanya perubahan mendasar di negeri ini. Itu disebut ekstrim. Itu disebut gulu, padahal bukan. Perubahan mendasar yang dimaksud adalah kembali kepada Islam. Kembali menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sebagai undang-undang, sebagai ideologi. Ini yang dimaksud ekstrim. Melalui menurut persepsi rezim. Hari ini jadi begitu. Dan itu disamakan dengan ekstrim yang tadi, yang benar-benar ekstrim. Yang misalnya tindakan-tindakan seperti Khawarij dan seterusnya. Atau tindakan-tindakan yang memang mengarah kepada aksi-aksi fisik terorisme hari ini itu disamakan. Padahal mereka yang menginginkan dasar Islam diberlakukan sebagai aturan kehidupan publik ini tidak selalu berkorelasi positif. Bahkan banyak di antara mereka yang menolak aksi tadi, menolak terorisme, mengutuk aksi bom, kemudian juga tidak sepakat dengan cara-cara Khawarij yang mengkafirkan orang lain dan seterusnya. Kan tidak, tapi ini kan disatukan ya, di satu paket kan gitu. Padahal di antara umat Islam ada yang tidak demikian, tapi dia menginginkan agar negara ini diatur oleh Islam, undang-undangnya Islam, dasar negaranya Islam. Itu dianggap sebagai pandangan yang ekstrim karena akan mengubah
tatanan yang sudah ada, dan itu tentu saja akan mengancam kepentingan rezim kan. Oke. Yeah. Intinya kan mengancam kepentingan rezim. Gitu. Dengan narasi misalnya ini sudah menjadi konsensus, kesepakatan pendiri bangsa. Padahal sebenarnya kalaupun ini dalam konteks Islam, kalaupun betul ada ijma, ya misalnya ada ijma, maka ijma tersebut batal demi hukum. Kalau bertentangan dengan ijma para mujtahidin terdahulu, ijma para ulama terdahulu, ijma para sahabat terdahulu. Jadi ijma apapun yang bertentangan dengan ijma mujtahidin terdahulu batal. Apalagi faktanya kan tidak pernah ada ijma sebenarnya. Terkait dengan dasar negara saat ini sebetulnya bukan ijma, karena pada faktanya terjadi pertentangan yang hebat. Yang ada sebenarnya adalah kekalahan diplomasi umat Islam kala itu. Dari BPUPKI sampai ke PPKI itu kan ternyata ada dramatis istilahnya tuh peristiwa-peristiwa dramatis yang ini kan bukan menunjukkan adanya ijma begitu kan? Nggak ada, bukan ijma. Yang ada adalah kekalahan diplomasi umat Islam. Itu yang terjadi. Dan hari ini kan umat Islam hendak mengembalikan lagi tatanan Islam dalam konsep pengaturan sebuah negara. Ketika sebuah cita-cita ingin mengatur atau ingin menjadikan Islam mengatur kembali kehidupan seluruh aspeknya, dan cita-cita itu diperjuangkan, ada yang menganggap ini memaksakan sesuatu, mudaratnya lebih banyak, sehingga narasi ekstremisme ini juga tanpa sadar akhirnya disuarakan juga punten ya oleh yang katanya penceramah, yang katanya kiai begitu ya. Sehingga seolah rezim mendapatkan pembenaran atau justifikasi terhadap wacana program ini. Ya ini lebih kepada satu mungkin kesalahpahaman. Ya. Yang kedua adalah karena ada orang-orang yang sudah menjadi bagian dari kepentingan rezim. Oke. Untuk yang pertama terkait dengan kesalahpahaman ini sebenarnya bisa selesai dengan adanya dialog. Ya, dengan adanya dialog dengan baik-baik. Insya Allah kalau ada dialog yang terbuka, yang kemudian sangat cair, ini akan paham bahwa sebenarnya tidak ada pemaksaan kan. Yang ada adalah ikhtiar untuk melakukan penyadaran, ikhtiar untuk melakukan edukasi ke tengah masyarakat tentang pentingnya Islam gitu. Dan mudarat yang digambarkan sebenarnya kan baru khayalan, ya tidak sesuatu yang akan terjadi, tapi ini khayalan saja, didramatisasi sedemikian rupa. Itu. Jadi lebih kecil lah dampaknya atau pengaruhnya dari para penceramah misalnya yang salah paham. Namun sebetulnya yang menjadi kekhawatiran kita adalah ketika penceramah tersebut sudah menjadi bagian dari kampanye rezim. Nah, ini yang justru sebenarnya berbahaya. Dan ini harus dilawan juga dengan pembuktian bahwa tidak pernah ada pemaksaan kehendak. Yang ada adalah ikhtiar untuk melakukan penyadaran. Pada faktanya memang pikiran tidak bisa dipaksakan ya. Betul. Aktivitas dakwah menyampaikan dengan lisan itu tidak ada aktivitas pemaksaan. Ketika melakukan itu secara konsisten itu bukan memaksa kan sebetulnya. Bukan, ya. Dan aktivitas dakwah ini kan bagian dari pilar dalam Islam. Ketika Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah. Din itu adalah nasihat. Nasihat bagi siapa? Para sahabat kan bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Kepada siapa nasihat itu? Lillahi, kepada Allah katanya. Dalam bentuk apa? Mengimaninya. Kemudian wali kitabihi, kepada kitabnya, yakni mengimani dan menjalankan isinya. Kemudian juga wali rasulihi, kepada rasul berarti meneladaninya. Dan kemudian wali a'immatil muslimin, kepada para penguasa kaum muslimin. Dalam bentuk apa? Muhasabatul hukam, melakukan koreksi. Dan yang terakhir wa ammatihim, dan kepada seluruh umat Islam. Dalam bentuk apa? Dakwah. Oleh karena itu melakukan nasihat kepada a'immah, kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada seluruh umat Islam, ini bagian dari pilar agama kita. Ad-dinu an-nasihah. Kalau dalam ilmu balaghah kan ini satu ungkapan yang al-ijaz. Al-ijaz itu ungkapan yang ringkas, padat, tapi mengandung sejuta makna. Mengandung makna yang sangat dalam, bahwa memang pilar agama ini adalah nasihat. Sebagaimana misalnya al-hajju arafah. Pilar haji itu adalah Arafah. Wukuf di padang Arafah. Sebagai penentu bahwa ini adalah ibadah haji yang puncak begitu. Nah, demikian juga dengan ad-dinu an-nasihah. Pilar dari agama ini adalah nasihat. Kalau sudah tidak ada nasihat, selesailah agama ini. Bahkan nasihatnya dibatasi.
Betul. Ya. Sehingga kritik dibungkam dengan jalan disertifikasi begitu. Iya, makanya sertifikasi ulama penceramah maksudnya, atau penceramah yang bersertifikat ini sebenarnya bertentangan, bukan hanya bertentangan dengan secara logika, tapi juga bertentangan secara hukum syara. Ya, karena nasihat itu harus tetap ada kepada para a'imah dan juga kepada seluruh umat Islam. Harus tetap ada nasihat itu, tidak boleh dibungkam. Bahkan orang yang kitman, yang menyembunyikan kebenaran, itu diancam oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat itu dikekang dengan kekang api neraka. Baik. Nah Ustadz, kembali terakhir mengenai wacana program penceramah bersertifikat ini, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Ketika kita sudah tahu duduk perkaranya, arahnya kemana, sebagaimana Ustadz tadi sudah sampaikan, apa yang perlu kita lakukan ke depan Ustadz? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah mengungkap kekeliruan atau membongkar. Bahasa kerennya lah. Bahasa kerennya bongkar ya. Atau mengungkap kekeliruan dari atau agenda ini. Wacana terkait dengan sertifikasi penceramah atau penceramah bersertifikat ini. Karena dari berbagai sisinya, secara logika tertolak, kemudian secara syar'i juga tertolak. Itu satu. Yang kedua adalah harus lebih dekat lagi dengan umat berarti. Biarlah nanti umat juga yang menolak, ya. Masya Allah. Jadi kalaupun program sertifikat ini berjalan, tetap umat tidak akan memanggil penceramah yang bersertifikat. Karena tahu yang bersertifikat ada di pihak siapa. Betul ya. Justru nanti umat menginginkan penceramah yang tidak bersertifikat. Yang original. Yang original. Karena Imam As-Suyuti kan dalam satu kitabnya justru mengatakan bahwa seorang ahli agama, apakah itu penceramah atau ulama, itu harus mampu menjaga jarak dengan penguasa. Dia tidak boleh datang ke pintu-pintunya penguasa. Karena pada zaman dulu, ulama itu di atas penguasa. Didatangi, bukan mendatangi bawa proposal misalnya. Bu. Siap. Itu yang kedua ya. Dan yang terakhir, membangun kekuatan atau agregasi dengan seluruh komponen umat, terutama para tokoh-tokohnya, MUI dan seluruh jajarannya, agar menolak program ini karena memberikan madarat yang besar bagi umat, yakni berupa kegaduhan dan memalingkan negeri ini dari persoalan utamanya. Baik, luar biasa. Terima kasih Ustadz Yuwana atas waktunya kembali menemani Inspiring Talk di podcast kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi di podcast selanjutnya Ustadz, dengan topik yang lain yang lebih menarik. Terima kasih, dan listeners, nantikan podcast selanjutnya masih bersama Inspiring Talk dan saya Rizky Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.